Sekalian, sesuai dengan hasil analisa dan evaluasi yang kami gelar pada hari ini, kami sudah menyampaikan kepada pimpinan bahwa masih banyak harus kami dalami, masih banyak yang harus kami gali, ya, dan masih banyak yang harus kami sinkronisasi terkait dengan hasil dari penyelidikan dan penyidikan. Rekan-rekan sekalian, kita ketahui bersama di 2 hari yang cukup padat ini, Pak Kapolda menyampaikan beberapa rilis. Yang pertama adalah terkait dengan kondisi korban, ya, di mana disampaikan beliau adalah bagaimana pemulihan korban yang saat ini juga masih dalam on proses, yaitu di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dengan kondisi yang sampai saat ini masih sangat minim kita dapatkan informasi, dengan kondisi yang memang masih belum pulih 100%. Kemudian demikian juga tadi malam, syukur alhamdulillah, ba'da maghrib, ya, tim gabungan Polda Jabar, ya, kita telah berhasil menangkap yang diduga tersangka, ya, saudara TH ini, berdasarkan keterangan saksi, korban, ya, dan juga pengantar R. Dan ketika sudah diantarkan di situ, yang bersangkutan akhirnya melarikan diri, dan salah satu dokter forensik yang menyampaikan kepada kita hasil visum et repertum tadi itu, yang dikatakan awalnya ada sebagai kecelakaan, dugaan dari dokter menyimpulkan bahwa ini adalah bentuk luka hasil kekerasan yang dalam waktu yang cukup lama. Demikian juga rekan-rekan sekalian, kepada tersangka kami juga tadi malam perlakukan secara SOP manusiawi, ya. Rekan-rekan semua tadi malam melihat sendiri bahwa kondisi fisik korban itu dalam keadaan sehat jasmani, ya, rohani, dan kita lakukan secara psikologi juga awal, ya. Demikian juga tes urin, ya, hasilnya juga negatif. Demikian juga rekan-rekan sekalian, kita lakukan cek fisik seluruh badan dan tidak ada bentuk kekerasan yang kita lakukan kepada yang bersangkutan maupun orang lain. Dan rekan-rekan sekalian, pada hari ini perlu kami sampaikan, mohon kesabaran kepada rekan-rekan seluruh media. Ya, kami masih dalami, ya, dan sehingga kami saat ini belum bisa menyampaikan informasi lebih banyak lagi, ya. Tapi yakinkan pada kami semuanya bahwa kami akan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan ini secara profesional, secara prosedural, dan pertanggungjawaban kami akan kami akuntabilitas, ya, terhadap proses penyidikan ini, dan transparansi kepada teman-teman media akan kami terus lakukan. Untuk itu pada hari ini kami sampaikan untuk doorstop, ya, yang tadinya rilis kita jadi doorstop, bahwa posisi kami masih akan terus berdalami dulu, sehingga nanti setelah lengkap jelas baru akan kami sampaikan lebih lanjut. Mungkin demikian dari kami, terima kasih, dan saya mohon maaf tidak menerima pertanyaan dulu, dan rekan-rekan bisa ambil visualisasi pada saat ini untuk beberapa barang bukti yang sudah kita gelar pada hari ini. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kosan atau kontrakan, lalu apakah ada tindak pelecehan seksual yang terjadi kepada korban? Baik, jadi pertanyaan tadi itulah yang sedang kami gali, sedang kami dalami, karena beberapa keterangan yang sangat minim dari korban, saksi ini masih belum ada kesesuaian, ya. Atas dasar ini kami sampaikan kami butuh waktu untuk mendalaminya lagi.
Pak, dari Ansita, Pak, apakah ini penyidikannya termasuk PPA dan Krimum? Karena bagaimanapun dua penyidikan ini, Pak, bagaimana? Kami sampaikan bahwa memang ini leading sektornya adalah dari PPA PPO, tetapi kita sudah putuskan dan kita sudah membuat satgas, ya, satgas untuk mengungkap kasus ini, dan ini melibatkan dari semua satker, ya, satker dari Reserse Kriminal Umum, PPA, Cyber, ya, dan SUS, ini kita libatkan semua. Jadi ini satu kesatuan yang utuh yang nanti membackup semua proses ini sampai nanti selesai. Salah satu barang bukti ada botol infus, Pak. Ya, sedang kami dalam ini. Ini kami ada sinkronisasi. Karena masih ada sinkronisasi yang harus kita lakukan, jadi kita masih belum bisa sampaikan. Untuk botol infus, Pak, ini yang sudah tersangka dan yang kemudian apakah ada call center untuk kemungkinan korban-korban selanjutnya? Ya, kami telah sampaikan kepada teman-teman media kemarin bahwa ada postingan-postingan di media sosial, ya, yang kita terima bahwa itu ada mengaku sebagai korban, ya, dan kita lakukan keterbukaan informasi publik ini. Silakan laporkan kepada kami dan call center kami di kantor di PPA PPO di Polda Jabar atau lewat 110, ya, kita buka call centernya, dan kami saat ini sudah memonitor di media sosial, namun secara fakta belum ada laporan sampai ke meja kami. Untuk tersangka sudah kita tetapkan tersangka, ketika setelah itu baru kita tetapkan DPO. Itu jadi dasarnya seperti itu. Sebenarnya masih kita dalami. Pak, untuk botol infus itu digunakan untuk apa ya, Pak? Ya, ini masih kita dalami. Tapi yang pasti ini ada kita temukan di TKP. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kronologi penangkapannya, Pak, gimana, Pak? Bisa disampaikan, Pak? Baru saja saudara kita mendengar keterangan dari Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rohmawan, yang menyatakan bahwa saat ini polisi yang harusnya menggelar konferensi pers hanya mendapatkan keterangan dari Kabid Humas Polda Jabar yang menyatakan bahwa hingga kini polisi masih terus mendalami kasus ini, kasus berupa penyekapan dan juga penganiayaan seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat. Dan kondisi korban saat ini juga masih dirawat di RSHS. Korban dalam kondisi yang terus membaik. Ini juga kasusnya masih dimintai keterangan baik itu korban maupun tersangka, seorang pria yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh polisi dan masih mendalami pencocokan keterangan baik dari korban maupun tersangka. Terkait dengan motif dan juga kronologi penangkapan, polisi juga belum memberikan keterangan resmi, dan tadi Kabid Humas Polda Jabar hanya menyampaikan bahwa hingga siang ini polisi masih terus mendalami terkait dengan pemeriksaan dari tersangka yang telah ditangkap semalam. Bahkan sebelumnya saudara, bahwa polisi telah menangkap Taufik Hidayat. Ini adalah terduga pelaku penyekapan dan juga penganiayaan oleh pacarnya berinisial YTR di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan tadi Kabid Humas Polda Jawa Barat juga mengkonfirmasi bahwa keterangan baik dari korban dan juga terduga pelaku ataupun tersangka ini juga telah dimintai oleh polisi, dan polisi masih terus mencocokkan keterangan baik dari korban maupun dari tersangka. Dan saudara, kita juga masih akan mencoba bergabung dengan jurnalis Kompas TV dengan Fida Latas di Polda Jawa Barat dengan juru kamera Sunandar. Oke, kita ke Fida. Fida, tadi Kabid Humas Polda Jabar menyampaikan yang informasi sebelumnya bahwa Kapolda Jawa Barat akan
memberikan keterangan ya pada saat press release yang ini, namun akhirnya Kabid Humas Polda Jabar yang memberikan statementnya kepada teman-teman media. Masih banyak yang perlu didalami dari pemeriksaan terhadap tersangka. Bagaimana kelanjutannya, Fida? Fida. Baik, saudara, kita juga masih Ya, akan. saudara, tadi baru saja sekitar kurang lebih 5 menit yang lalu press conference terkait perkembangan kasus penyekapan dan juga penyiksaan begitu ya oleh pelaku atau tersangka kepada seorang wanita di Kabupaten Bandung ini dilakukan oleh Polda Jawa Barat. Tadi sebetulnya tidak banyak informasi yang diberikan terkait penyidikan mendalam yang sudah dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Jawa Barat sejak malam hari tadi, tepatnya saat kemudian tersangka ini digiring ke Mapolda Jawa Barat, tepatnya pada hari Selasa pukul 8 malam yang lalu. Tadi tentunya kalau dari Kabid Humas Polda Jawa Barat menyampaikan bahwa masih banyak hal yang perlu digali, didalami begitu ya. Dan hal tersebut ini terkait motif dan juga informasi-informasi lainnya dari tersangka. Tentunya kalau kita menilik begitu ya, saudara, terkait hal ini adalah yang masih ditunggu, yang selama ini diinformasikan oleh kepolisian adalah peran dari korban sebagai saksi mahkota. Karena memang kalau kita melihat dari penyidikan, informasi-informasi yang diberikan atau jawaban-jawaban yang diberikan dari tersangka tentunya tidak bisa menjadi dasar utama begitu ya dari proses penyidikan. Harus ada informasi lain pengimbang begitu dari tersangka. Kalau untuk kasus penyekapan dan juga kekerasan yang diduga dialami oleh korban YTR ini, saudara, ini memang harus menunggu keterangan dari korban seperti apa hal-hal yang dialami oleh korban sampai akhirnya kemudian bisa ditemukan dalam kondisi yang memang kalau kita melihat begitu ya, ini sangat mengenaskan. Tapi tadi tentunya yang diinformasikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat ini adalah terkait kalau dilihat dari luka-luka dan juga kondisi korban YTR begitu ya, ini bisa dipastikan ini merupakan bentuk luka hasil kekerasan dalam waktu yang lama. Tentunya tadi dari kepolisian, tepatnya dari Polda Jawa Barat ini menyebut bahwa memang meskipun ini masih dalam proses, tapi transparansi, keterbukaan informasi kepada media ini terus dilakukan. Tadi juga kami sempat menanyakan terkait dugaan adanya korban lain selain YTR begitu ya, dan dari Polda Jawa Barat menyebut bahwa memang sampai saat ini belum ada laporan terkait hal tersebut ke Polda Jawa Barat, tapi tentunya untuk laporan ini terbuka untuk masyarakat, bisa langsung menghubungi Polda Jawa Barat jika kemudian ini memang ada yang merasa atau pernah menjadi korban dari tersangka. Karena memang kalau semisal ada laporan begitu ya, ini juga tentunya pasti akan bisa kemudian memproses atau melancarkan proses penyidikan yang hingga saat ini masih terus dilakukan oleh Polda Jawa Barat. Dan kalau kita melihat saudara terkait penyidikan ini tadi yang selalu disinggung oleh pihak kepolisian adalah terkait bagaimana korban ini sebagai saksi kunci terkait pengalamannya seperti apa saja yang selama ini yang kurang lebih 3 tahun begitu ya diduga dilakukan penyekapan oleh pelaku atau tersangka. Ini apa saja yang dialami oleh korban hingga lukanya sampai sedemikian rupa. Tentunya ini masih menunggu kondisi dari korban yang saat ini masih dirawat di RSAS dan juga mendapatkan perawatan intensif medis begitu di sana. Ya, itu dia. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Fida Alatas melaporkan langsung dari Polda Jawa Barat. Ini terkait dengan bagaimana polisi juga masih mendalami kasus penyekapan dan juga penganiayaan yang terjadi di Bandung, Jawa Barat. Terima kasih sekali lagi Fida Alatas melaporkan langsung dari Polda Jawa Barat.